Kembali kita bertemu pada program penguatan literasi digital untuk pembentukan orientasi masa depan siswa SMA SMK di Kabupaten Karo. Program ini disponsori oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Bisnis Manajemen Institut Teknologi Bandung. Pada sesi hari ini, yaitu sesi 9, kita akan memaparkan tentang masalah wirausaha. Anak-anakku sekalian, secara garis besar bahwa setelah kamu menyelesaikan pendidikan baik di SMA ataupun di SMK, ada 3 hal rencana besar ya. Ada yang pertama melanjutkan ke perguruan tinggi, ada yang langsung bekerja, dan yang ketiga ada yang terjun di dunia wirausaha. Nah, berkaitan dengan itulah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Bisnis Manajemen Institut Teknologi Bandung melihat bahwa kamu memang harus dipersiapkan lebih awal, mungkin dalam kelas 2 ya, kalau bisa mulai dari kelas 1. Nah, ini perlu dibekali tentang orientasi masa depan kamu, sehingga ketika kamu selesai menamatkan sekolah kamu di SMA dan di SMK, kamu sudah punya arah mau kemana tujuan kamu. Nah, pada sesi ini Bapak akan memberikan bimbingan ya, pemaparan tentang orientasi masa depan yang pilihannya setelah selesai pendidikan di SMA maupun di SMK akan terjun ke dunia wirausaha. Sebelum kita mulai, tugas kamu pada proyek pertama ini adalah bahwa kamu memberikan alasan ya. Buatlah 2 alasan mengapa kamu ingin jadi wirausaha. Silakan kamu tulis nanti di selembar kertas, ada format yang sudah disediakan. Jadi minimalnya kamu membuat 2 alasan ya, mengapa kamu punya tujuan usai SMA ini kamu akan terjun ke wirausaha. Ini proyeknya, nanti kamu kerjakan. Anak-anakku sekalian, sebelum kita lebih lanjut, maka perlu kita pahami apa itu wirausaha. Menurut Burgess, bahwa wirausaha itu adalah seseorang yang melakukan pengelolaan, mengorganisasikan, dan berani menanggung segala resiko dalam menciptakan peluang usaha dan usaha yang baru. Itulah yang dimaksud dengan wirausaha. Untuk menjadi seorang wirausaha yang sukses, pebisnis yang sukses, ya minimalnya kamu memiliki beberapa persyaratan ya. Yang pertama itu kamu punya visi dan misi yang jelas. Yang kedua, kamu harus berani menanggung resiko. Dan yang ketiga, tidak boleh gengsi. Kemudian yang keempat, bijak mengatur waktu. Dan yang kelima, mengelola uang dengan baik. Dan yang keenam, menghargai orang lain. Yang ketujuh, kreatif dan inovatif. Dan yang terakhir, kamu harus punya semangat mau terus belajar. Anak-anakku sekalian, mungkin pertanyaan berikutnya yang harus kita jawab adalah, ketika kamu ingin terjun ke dunia usaha, kira-kira dari mana kita mulai melangkah ya.
dari mana kita mulai melangkah? Tentu jawabannya adalah langkah pertama yang harus kita lakukan adalah carilah informasi yang seluas-luasnya terkait rencana bisnis yang akan kamu lakukan. Maka langkah pertama adalah carilah informasi yang seluas-luasnya. Hari ini anak-anakku, dalam dunia digital, maka untuk mencari informasi itu tidaklah sulit. Hari ini dunia berada di ujung jari kamu. Kamu bisa mencari apa saja di belahan dunia manapun, tentang apa saja, sambil menikmati secangkir kopi di rumah kamu. Maka oleh sebab itu, kamu harus memiliki kemampuan literasi digital. Nah, apa itu literasi digital? Yaitu kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menemukan bisnis apa yang akan kita lakukan, mengevaluasi bagaimana mengevaluasi bisnis kita, bagaimana memanfaatkan digital ini, bagaimana bagaimana mengkomunikasikan tentang konten atau informasi bisnis kita dengan kecakapan kognitif maupun teknikal. Kamu harus memiliki ilmu pengetahuan tentang literasi digital dan sekaligus juga mampu untuk mempergunakannya. Inilah yang harus kamu miliki hari ini. Tidak ada orang yang terlepas hari ini dengan dunia digital. Kamu bisa mencari informasi peluang usaha di jejak digital. Bisa di share di Google dengan hanya mengetik kata kunci peluang usaha tahun 2021, maka akan muncullah tawaran-tawaran yang menarik. Kamu tinggal memilih, tinggal menyesuaikan saja. Bisa kamu lihat tentang bagaimana trending topik jualan di yang hari ini ada terjadi, bisa lihat di media sosial dan sebagainya. Dan demikian juga kamu bisa mempromosikan dan mendistribusikan apa usaha kamu lewat media sosial, Instagram misalnya, Facebook, TikTok, Tokopedia, dan lain-lain ya. Kamu nggak perlu sibuk atau mencari informasi. Artinya anakku sekalian, bahwa hari ini dengan kemampuan kamu bisa mempergunakan digital, kamu bisa memperoleh informasi yang seluas-luasnya dan bisa mempergunakan media sosial ini untuk pengembangan dunia usaha kamu. Dan yang paling menarik bahwa yang ditawarkan oleh media sosial ini itu hampir gratis. Maka harus kamu memiliki kemampuan mempergunakan IT tadi. Demikian juga membangun jaring bisnis, membangun pelanggan bisnis, dan sebagainya. Semuanya itu bisa kita lakukan lewat online. Anak-anakku sekalian, bahwa seperti yang Bapak sampaikan tadi, hari ini untuk membangun dunia usaha, membangun bisnis, harus menguasai literasi digital. Nah, oleh sebab itu tidak ada kata lain, kamu hari ini masih mungkin kelas 1 atau kelas 2, maka latihlah kemampuan kamu. Mulai sekarang belajarlah, melatihlah kemampuan kamu menggunakan perangkat teknologi informatika ini. Untuk apa? Untuk rencana masa depan kamu, pengembangan dunia bisnis kamu. Nah, anak-anakku sekalian, pada bagian yang kedua ini, tugas yang kedua ini, kamu tadi sudah melakukan aktivitas literasi digital, mencari informasi di dunia maya. Maka tugas kamu sekarang adalah, proyek yang kedua adalah
kira-kira apa bidang usaha yang akan kamu lakukan setelah kamu selesai nanti tamat SMA atau SMK. Nah, Bapak suruh kamu menulis 3 atau 4 bidang bisnis yang akan kamu lakukan nanti, disertai dengan alasan-alasannya. Nah, anakku sekalian, kalau kamu sudah memang serius untuk terjun dalam dunia usaha atau bisnis, maka analisa kecil-kecilan dapat kita lakukan dengan menjawab pertanyaan 5W tambah 1H. Ya. Apa itu 5W tambah 1H? Yang pertama adalah what, apa. Nah, tadi tugas sebelumnya sudah kamu jawab, bisnis apa yang akan kamu lakukan. Maka what tadi itu adalah kamu sudah menentukan bisnis. Mungkin ada tadi 3 atau 4 rencananya. Oke. Nah, kemudian W yang kedua adalah why, mengapa. Nah, apa alasannya? Apa pertimbangannya? Nah, tadi secara sepintas juga ketika kamu ingin menentukan bisnis, Bapak tugaskan untuk memberi alasan. Artinya why yang kedua ini sudah setengah sudah kamu jawab, tinggal kira-kira apa pertimbangannya, ya. Jadi kamu tulis nanti di format tugas apa yang menjadi alasan kamu, apa pertimbangan kamu membuat melakukan bisnis yang sudah kamu tentukan pada W yang pertama. Kemudian yang ketiga who, siapa. Nah, ini menyangkut ya siapa target bisnis kita atau pelanggan kita, siapa pasar kita, apakah bisnis kita ini berhubungan dengan pekerjaan, bisa dengan jenis kelamin, bisa dengan berkaitan dengan pendidikan, ekonomi, pendapatan, suku, agama, dan sebagainya. Artinya kita harus bisa menganalisis usaha kita ini targetnya siapa, pangsa pasarnya siapa. Itu harus kita analisa, anak-anakku sekalian. Nah, selanjutnya W yang keempat adalah when. Nah, kamu harus sudah menganalisa mulai kapan kamu bisa membuka usaha itu. Apakah setelah kamu tamat SMA langsung main, atau barangkali tamat SMA beberapa waktu kemudian kamu rancang untuk membukanya, silakan. Tapi jangan lama-lama, jangan pula kamu buka 5 tahun setelah kamu selesai SMA. Tapi segera, kalau kamu sudah menganalisis semua ini, maka segeralah. Dan kemudian juga bisnis yang kamu buat ini apakah harus bekerja sepanjang waktu, apakah hanya hari-hari tertentu saja, dan sebagainya. Ini harus kamu analisa. Kemudian W yang kelima adalah where, di mana. Nah, ini tentu terkait mungkin barangkali lokasi tempat kamu usaha yang kamu lakukan. Nah, tentu kalau misalnya kita bicara tentang jualan dunia nyata, tentu lokasi atau tempat itu sangat strategis untuk pengembangan usaha kita. Tapi hari ini anak-anakku sekalian, seperti Bapak sampaikan sebelumnya, bahwa hari ini kita bisa bekerja dari rumah, ya, lewat jari-jari kita, ya. Misalnya kasus jualan online. Maka kamu sebenarnya kalau melihat pengembangan usaha sekarang, bahwa kita tidak perlu harus punya toko atau lapak yang luas atau yang besar, atau harus punya lapak. Tidak, kamu dari rumah bisa. Itu disebut dengan jualan online. Kamu bisa tadi waktu yang sebelumnya sudah Bapak terangkan, kamu bisa berjualan di beberapa lapak media sosial yang sudah disediakan secara free, misalnya ya mungkin Tokopedia, mungkin Lazada, Shopee. Itu semua adalah tempat-tempat lapak yang disediakan di media online yang bisa kamu pergunakan untuk berjualan di tempat tersebut. Kemudian hanya adalah how, bagaimana. Nah, kamu harus sudah memikirkan bagaimana kamu merencanakan usaha kamu, bagaimana strateginya, bagaimana pemasarannya, bagaimana promosinya, bagaimana membangun jaringannya. Nah, ini harus kamu pahami dan harus kamu kuasai.
untuk membangun bisnis kamu. Itulah anak-anakku 5W tambah H yang harus kamu kuasai, kamu analisa untuk pengembangan bisnis ke depan. Nah, selanjutnya aku, kalau sudah itu tergambar, maka tugas kamu pada proyek yang ketiga ini adalah menghasil analisis 5W tambah 1H tadi terhadap bisnis yang kamu lakukan. Maka tabel pertama ini tadi ada beberapa usaha yang kamu lakukan, tinggal kamu menjelaskannya. Usaha kamu itu apa, why bagaimana, atau who, when, dan sebagainya, itu harus kamu jabarkan sesuai dengan apa yang kita sampaikan pada sebelumnya. Kemudian tabel yang kedua, kalau kamu sudah menetapkan bisnis tertentu, maka tabel kedua ini kamu harus analisa apa yang kamu perlukan kalau kamu melakukan atau ingin membuat bisnis tersebut, ya. Apa yang kamu perlukan? Mungkin modal, mungkin peralatan, dan sebagainya. Nah, kemudian kamu harus bisa menganalisis kira-kira apa hambatan yang mungkin dihadapi. Oh, ini pertama, ini kedua, dan sebagainya. Dan kemudian kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang lain dalam bisnis tersebut. Nah, sekali lagi informasi ini bisa kamu share nanti di dunia digital, ya. Kamu share nanti di Google, ya, googling di sana, dan bisa kamu melihat hasil informasi yang di dalam dunia maya terkait dengan bisnis yang akan kamu lakukan. Kemudian pada proyek yang keempat, tugas yang keempat, anakku sekalian, adalah menganalisis bisnis atau usaha yang direncanakan, ya. Jadi setelah kamu berencana untuk menjalankan sebuah bisnis, maka coba kamu analisis terkait bisnis yang kamu jalankan itu. Bisa saja meliputi beberapa bagian. Misalnya pertama, tentang kira-kira bisnis kamu itu apa keunggulannya, apa kekurangannya atau kelemahannya, dan apa kesalahan yang selalu dilakukan. Yang kedua, apakah kamu memiliki pengetahuan atau kemampuan tentang bisnis yang akan kamu lakukan itu, ya. Dan ketiga, kamu harus bisa membuat perencanaan mulai dari sekarang. Kira-kira apa yang harus kamu lakukan tahap demi tahap mulai dari sekarang, ya, dari sekarang, untuk menyukseskan rencana bisnis yang akan kamu lakukan. Nah, ini ada tabelnya. Tabel pertama nanti nama usahanya apa, misalnya nama usaha kuliner. Terus kelebihannya, menurut kamu apa kelebihannya? Oh, ini enak, ini murah, dan sebagainya. Apa kelemahannya? Mungkin tidak populer, dan sebagainya. Nah, kesalahan apa yang sering dilakukan? Mungkin waktu yang tidak sesuai, mungkin cepat, sudah begitu banyak pesaing, dan sebagainya. Nah, ini yang akan kamu kerjakan di tabel nomor 1. Kemudian tabel nomor 2 ini adalah target kegiatan kamu. Jadi hari ini kamu mulai merencanakan mulai dari awal, ya. Misalnya bulan pertama itu ada minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Itu harus kamu lakukan sekarang. Contoh, kalau kamu misalnya kegiatan kuliner, minggu pertama itu apa kamu lakukan? Oh, mencari informasi. Ini minggu pertama, mencari informasi. Di mana kamu dapat informasi? Mungkin di internet, mungkin di survei di lapangan, ya kan, itu dia. Kemudian targetnya apa? Targetnya kamu tahu tentang apa kuliner yang cocok, yang banyak, yang digemari oleh masyarakat, dan sebagainya. Nah, kalau sudah kamu lakukan, ya tinggal checklist saja. Nah, di minggu kedua apa? Ketiga apa, dan sebagainya. Nah, ini kamu lakukan sampai selama 3 bulan, ya. Sampai nanti kamu pada titik finalnya kamu sudah punya informasi, punya rencana tentang bisnis yang akan kamu kelola. Nah, tentu selama 3 bulan ini akan dibimbing oleh Bapak Ibu guru nanti untuk membantu kalian dalam rangka pengembangan usaha, rencana usaha yang akan kamu buat. Nah, kemudian proyek yang kelima itu adalah setelah kamu punya rencana, punya bisnis yang akan kamu buat, maka tugas yang kelima ini adalah
anggaplah kamu akan membuat bisnis, mempergunakan media sosial, dan buatlah promosinya, berjualanlah kamu di media sosial. Apa yang kamu tawarkan, buatlah promosi di sananya. Walaupun tentu hari ini kita belum berjualan, tapi kita melatih hari ini. Anggaplah kamu membuat sebuah usaha dan kamu mempromosikan secara benar di media sosial. Itu dia. Nah, anak sekalian, pada bagian terakhir tentu revisi. Mungkin selama 3 bulan ini mungkin ada informasi yang barangkali perlu ditambah, kemudian ada barangkali yang perlu dirubah, mungkin bisa dilengkapi dan sebagainya. Ini setelah dapat bimbingan daripada Bapak dan Ibu guru, maka ini akan bisa mempertajam, memperbaiki daripada proyek-proyek yang kamu buat. Dan aku sekalian, tentu rencana kita ini tidak boleh kita lama-lamakan, maka segerakanlah mulai dari sekarang untuk merencanakan apa yang bakal akan kita kerjakan. Demikian barangkali anak-anakku sekalian pemaparan Bapak dalam rangka orientasi masa depan terkait dengan dunia atau kelompok sesi yang memilih setelah selesai tamat SMA ini terjun dalam dunia wirausaha. Selamat merancang masa depannya. Bapak doakan kalian semua berhasil. Sekali lagi sekian dan terima kasih. Bye, sampai ketemu pada lain kesempatan.